Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Panjapurnama dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang bab bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Yang pertama adalah pengertian demokrasi. Di sini ada dua, yaitu demokrasi secara kebahasaan dan demokrasi yang secara istilah. Yang pertama adalah kebahasaan, yaitu secara kebahasaan demokrasi terdiri atas dari dua rangkaian kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi maksudnya adalah kekuasaan rakyat. Jadi kekuasaan itu berada di tangan rakyat atau tertinggi itu adalah di rakyat. Nah, lalu secara istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik, oke, yang tidak dapat dihindari. Secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari barat, namun jika melihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal, yaitu umum, tanpa batas agama maupun etnis. Ini maksudnya adalah demokrasi ini memang awalnya adalah di dimensi politik, itu adalah sistem pemerintahan suatu negara. Nah, tapi dari sisi nilai-nilai, demokrasi ini adalah seperti umum, cita-cita masyarakat umum yang tanpa mengenal agama maupun etnis tertentu. Nah, lalu ke pengertian syura. Nah, menurut bahasa, dalam kamus Mu'jam Makais Al-Lughah, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan menurut istilah oleh ulama Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuranya itu saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Nah, lalu apa persamaan antara demokrasi dan syura tadi? Nah, dari definisi sebelumnya kita dapat lihat bahwa syura ini hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran gitu. Nah, hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjangkau lingkup yang lebih luas lagi. Nah, demokrasi ini membahas tentang nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Nah, memang demokrasi ini bermainnya atau lingkup wilayahnya itu berada pada wilayah politik. Nah, jadi satu sisi syura merupakan bagian dari proses berdemokrasi yang di dalamnya itu terkandung nilai-nilai yang diusung oleh demokrasi. Nah, lalu apa pandangan ulama tentang demokrasi gitu? Nah, menurut ulama Abul A'la Al-Maududi, ia secara tegas menolak demokrasi. Nah, menurutnya, Islam itu tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Nah, demokrasi itu buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan bangsa barat
terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Nah, karena hal itu, Al-Maududi menganggap demokrasi modern negara barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Nah, menurutnya Islam itu menganut paham teokrasi atau yang berdasarkan pada hukum Tuhan atau Allah. Nah, lalu menurut pandangan dari ulama Muhammad Imarah, menurutnya Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolak secara mutlak juga gitu. Nah, dalam demokrasi ini kekuasaan legislatif atau membuat untuk menetapkan hukum secara mutlak ada di tangan rakyat. Nah, sementara syura yang bilang ada pada Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang dari Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertingginya. Nah, manusianya menjabarkan dan merumuskan hukum yang sesuai dengan prinsip yang digariskan oleh Allah. Nah, jadi Allah itu menjadi sebagai legislator, sementara manusianya itu sebagai fakih yang memahami dan menjabarkan hukum-hukumnya. Nah, ada ayat tentang ayat yang menjelaskan tentang demokrasi, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lakum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam tafaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza ajamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah akan mencintai orang yang bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 59. Nah, asbabun nuzul dari Al-Imran ayat 59 ini penyebabnya adalah surat Al-Imran ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menjelaskan bahwasanya setelah terjadi perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang Badar. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka dan keluarga mereka membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab berpendapat mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintah membunuh adalah keluarga mereka. Jadi di sini jelas penyebabnya itu adalah tentang berpendapat atau bermusyawarah di antara Rasul Nabi Muhammad, Umar bin Khattab dan Abu Bakar tentang tawanan perang Badar, dan diturunkanlah ayat ini. Nah, jadi kesimpulannya, demokrasi dan syura merupakan dua hal yang memiliki persamaan. Demokrasi ini merupakan sebuah sistem pemerintahan yang
pemerintahan suatu negara yang kekuasaannya itu dipegang oleh rakyat dan cakupannya itu luas. Sedangkan syura merupakan mekanisme kebebasan berekspresi atau penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Keduanya ini sama-sama melalui proses musyawarah untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, tetapi ada banyak ulama-ulama juga yang menentang demokrasi dan tidak mau menyebut demokrasi ini tidak mau menyebut demokrasi dan syura ini adalah dua hal yang sama gitu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.